Mohon maaf Pak, jadi bawah ini mungkin lebih santai. Jadi saya lanjut lagi. Kelompok remaja ini, gangster ini yang katakan gangster tadi itu meniru, rata-rata meniru nih kelompok-kelompok gangster yang ada di media sosial. Mereka ingin eksis seperti itu, diberitakan, ya kan, dijadikan pusat perhatian dari kelompok kecil tadi itu. Ingin caranya bagaimana eksis, dengan cara apa? Padahal kelompok organisasi kan banyak, nggak harus gangster, nggak harus jadi gangster. Kalau gangster itu rata-rata meresahkan, ya kan. Tapi kalau kelompok-kelompok organisasi banyak. Sedangkan di SMA Gondang aja banyak kelompok, banyak organisasi. Mungkin ada pramuka, pencinta alam, ya kan. PMR ada, itu kan suatu kelompok, perkumpulan juga itu. Kenapa kok nggak dinamakan gangster? Karena dia sifatnya positif, iya kan. Bukan ke arah yang negatif. Tapi kalau gangster rata-rata arahnya nanti ke arah-arah yang negatif, ya. Dia cari eksisnya tadi itu ke hal-hal yang negatif supaya cepat diakui sama khalayak rame, ya kan. Nama gangster apa itu kan, dia melakukan hal-hal yang negatif, terutama akhirnya di medsos muncul. Dia juga ngupload. Kalau gangster mungkin zaman dulu nggak diupload, ya, dia diam-diam malah sembunyi dia biar tidak diketahui orang, padahal ada organisasi itu. Tapi kalau zaman sekarang nggak, kebalik, malah justru diviral-viralkan. Mereka sendiri yang memviralkan di Facebooknya segala macam. Mungkin bisa dilihat yang kemarin, yang viral kemarin Facebooknya mereka, IG-nya mereka, diviralkan sendiri sama mereka. Supaya apa? Supaya mereka diakui di masyarakat. Nah, gitu. Banyak nanti kalau sudah diakui gangster ini, nanti mereka mendapatkan misalnya keuntungan sendiri bagi kelompok mereka sendiri, dan itu sangat meresahkan. Tidak akan dibiarkan berkembang lebih besar lagi. Jelasnya dari Polri maupun TNI konsen dalam hal itu. Makanya sekarang setiap hari Jumat, Sabtu malam, Jumat malam Sabtu malam Minggu, kami Polri lalu ada kegiatan razia, dipusatkan di Trawulan sama di Buri setiap hari dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Antisipasi apa? Gangster yang kemarin ada viral dari daerah Buri itu, ya, mungkin adik tahu itu kegiatannya itu. Nah, jangan sampai hal itu terulang kembali ada di wilayah kita. Jadi kalau ada di wilayah kita, akhirnya apa? Takut ini Bapak Ibu, mungkin dari adik-adik ini ada yang Bapak Ibunya kerja pagi-pagi, harus berangkat pagi-pagi, entah ke sawah, entah ke pasar, ya kan, berjualan segala macam. Dengan hal itu, karena ada gangster tadi, akhirnya takut mau berangkat aktivitas pagi-pagi. Sedangkan gangster itu karena mencari jati diri, mencari keviralan, mencari ketenaran, mereka nggak peduli, nggak harus nyari lawan yang mana, sengaja dia mencari keributan, random sifatnya. Ada yang lewat, pas dihadang dia, mungkin dipukul, mungkin ditakut-takuti dengan senjata tajam atau segala macam, supaya apa? Supaya viral. Itu aja tujuan mereka, membuat rasa takut, cemas kepada masyarakat. Makanya kita sebagai masyarakat jangan, kalau dibebankan semua kepada kepolisian atau TNI, aparat-aparat penegak yang lainnya, saya yakin nggak akan mampu. Soalnya Indonesia ini luas, ya. Jadi makanya peran juga dari masyarakat, dari adik-adik semua, peran informasi itu penting. Bagi kami itu penting. Informasi ini loh Pak, ada ngumpul-ngumpul anak-anak daerah sini. Kalau mungkin Gondang, ngumpul Pak di kesono, lawan kesono, ngumpul Pak di apa? Pejejer Pak, ngumpul di mana? Silakan informasikan, ya kan? Bisa diinformasikan, nggak usah langsung ke kami juga nggak masalah. Bisa ke informasikan ke perangkat desa, ke Pak Polo, ke Pak Lurah, ya kan? Mereka connect pada kami, karena di desa ada Babin Kamtipmas yang ada di desa, ya.
Babin Kamtipmas biasanya langsung otomatis dia dihubungi dengan dari kepala desa. Pak, ada informasi Pak, ada ngumpul-ngumpul ini Pak, mungkin ada mabuk-mabuknya atau segala macam, tolong Pak di atensi Pak, mohon ke sini Pak, kami akan ke sana. Babinsa datang, patroli datang, terutama yang utama patroli datang untuk mensterilkan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya negatif. Itu peran Babin Kamtipmas yang ada di desa. Jadi selalu konsisten pada desanya masing-masing. Mungkin ada yang daerah Gondang, desa Gondang ada satu Babin Kamtipmasnya. Nah, kalau ada kegiatan apa-apa di wilayah situ, adik-adik yang daerah situ rumahnya butuh kehadiran polisi, nggak tahu nomor bapak polisi atau nggak tahu harus kemana ngadunya, silakan ke kepala desa, ke Pak Polo, Pak RT, itu semua udah connect pada kami. Ya, jadi permasalahan sekecil apapun silakan. Kalau butuh kehadiran kami dari kepolisian, ya kan, ataupun dari desa, silakan. Soalnya apa? Polisi ini juga istilahnya hampir semua lini itu masuk gitu loh. Ya, ingat waktu dulu zamannya COVID kan mungkin, jadi COVID juga sama. Polisi juga hadir di situ, ya kan, membantu rekan-rekan kita dari dinas kesehatan. Terus ingat dulu waktu juga masih ada kegiatan yang ternak itu, yang sapi banyak terinfeksi itu, kami semua Babin Kamtipmas turun ke lapangan dengan PPL, ya kan, dengan institusi yang ada di daerah, di desa, melakukan vaksin. Jadi awalnya itu vaksin COVID, ya kan, COVID selesai, ganti ternak, sapi, vaksin juga. Jadi gantian itu. Alhamdulillah sekarang semua sudah reda. Mungkin sekarang program berikutnya adalah yang dicanangkan oleh pemerintah itu adalah ketahanan pangan. Ya, mungkin ketahanan pangan, mungkin yang punya lahan, persawahan, kebun yang bisa dimanfaatkan, silakan dimanfaatkan. Jangan malu-malu. Zaman dulu anak-anak milenial, anak Gen Z, ya kan, sekarang kan gitu bahasanya, ya kan, malu dengan bertani, ya kan, jangan bertani. Padahal bapak-bapak ibu kita juga sama dulu petani, bisa nyekolahkan, bisa punya rumah, bisa segala macam, semuanya dari petani, seperti bagus, ya kan. Sekarang zaman sekarang jangan malu, kita ini tanahnya banyak kok, ya. Tanah samping kita ini luas. Kalau nggak bertani itu siapa yang bertani? Semuanya mau dijualin, semua jadi perumahan, ya kan. Nah, sedangkan kita tahu sendiri, dari nanti ini kan mau lulus sekolah, ada yang melanjutkan ke universitas, ada juga yang ingin kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan semuanya butuh pelamarnya banyak, ya, butuhnya cuma sedikit. Nah, kita menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang tadi punya basic orang tuanya petani, silakan dimajukan lagi. Padahal banyak sekarang petani, terutama sekarang petani tebu, jagung, segala macam, ya sukses kok. Mungkin kita bisa lihat sendiri, dulu zaman dulu orang tua kita tuh punya lahan sawah banyak, ya kan. Sedangkan kita sendiri nyari beli lahan satu untuk rumah ya susah, ya kan. Kenapa? Padahal mereka cuma dari petani loh, bukan pegawai loh, ya kan. Bisa juga. Jadi jangan malu untuk bertani. Nah, untuk tahun ini digalakkan kembali faktor ketahanan pangan. Nomor satu adalah faktor ketahanan pangan. Jadi kami juga dari kepolisian juga sama mendorong di kelurahan, di desa mendorong untuk Kapotan segala macam untuk sembada pangan ditingkatkan kembali, terutama jagung dan beras, ya kan. Nah, kemudian kembali lagi ke kegiatan pokok hari ini, masalah gangster, ya. Untuk sekarang sudah reda masalah gangster, tapi pertama, nomor satu, bisa gangster itu muncul di mana saja. Mungkin kalau di sekolah, mungkin adik-adik
ini ada yang istilahnya punya besti-bestian, kelompok-kelompokan. Awalnya kecil ya kan, lama-lama gede ya kan. Mungkin laki-laki ada yang mojok sebelah sana, yang satunya lagi mojok sebelah sana. Mereka sama mereka aja nggak tahu apa yang diomongkan. Jangan bayi mojok sana, mojok sana. Masih perempuannya juga sama. Cewek-ceweknya yang sana muntah bahas apa, yang sana bahas apa ya kan. Lama-lama antara yang tongkrongannya pojok sana, tongkrongannya pojok sana, ada permasalahan, sindir-sindiran, ya kan? Yang satu pojok sana, wah itu ngerumpi apa sih? Masa ngomongin kita? Yang sana juga sama, sujon. Itu ngomong apa sih? Nggak ngomongin kita, ya kan? Lama-lama mereka crash. Ya, akhirnya bisa jadi pertengkaran di antara sekolah sendiri yang kelompok kecil tadi itu bertengkar dengan kelompok yang kecil lainnya. Itu aja juga meresahkan di dalam sekolah. Bisa terjadi akhirnya pembulian segala macam. Yang nggak punya kelompok, yang satu punya kelompok. Itulah si Desi itu loh, umpamanya namanya kan. Saya ajak ngumpul sini kok nggak mau sih, kenapa? Jadi kan. Lama-lama yang kelompok yang sini yang udah 5-6 orang sombong dia katanya kan. Habis itu ya udah kita samperi katanya. Nah, akhirnya ngelabrak gitu pada si Desi itu. Ujung-ujungnya jadi pembulian. Nah, bahaya. Jadi banyak adik-adik di sekolah ini juga kasus-kasus. Pertama dasarnya adalah bullying, entah itu awalnya cuma bercanda, lama-lama jadi kekerasan. Sedangkan anak atau korban bullying ini bisa mengakibatkan trauma fisik ataupun psikis, ya kan? Kalau fisik mungkin kelihatan di tubuh dia, tapi psikis nggak kelihatan. Tahu-tahu anak itu diam, menyendiri, mau sekolah males, pelajarannya yang dulunya bagus menurun, mau belajar susah. Orang tuanya nanya, aku nggak berangkat ke sekolah? Ya Bu, badannya nggak enak badan, saya libur aja. Padahal apa? Di sekolah dia dibully sama kawan-kawannya, ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang mirip seperti itu, silakan adik-adik bisa ngomong. Ada kesiswaan sini bagian, ada PK kan, silakan koordinasi dengan Bapak Ibu guru PK. Pak, meskipun bukan adik-adik sendiri yang mengalami, tapi bisa menyampaikan hal itu. Nanti Bapak Ibu guru PK bisa mendampingi bagaimana jalan keluarnya, ada apa sih ini. Nah, pertama, kenapa? Nomor satu, kalau kita lebih aware, lebih terbuka sama seorang, kita lebih peduli, hal-hal yang semacam itu nanti bisa terhindarkan, ya. Jadi tetap kita sekolah bersama-sama ini enak gitu loh. Kenapa? Nanti kalau adik-adik udah lepas dari SMA, yang paling dikenang itu apa? Masa SMA. Kalau masa SD mungkin lupa, mungkin masa SMA yang dikenang. Saya kebetulan juga alumni sini tahun 99, ya kan. Anak saya nomor 1 juga alumni sini, kemarin lulus, ya kan. Sama, apa yang dia kenang, apa yang kenang sama. Waktu SMA itulah waktu yang terbaik. Kalau sekarang ini masih adik-adik masih di sekolah ini, masih duduk di kelas ini, lah kose sekolah enak pria, ya kan. Apa sih belajar, libur aja. Padahal nanti kalau udah lepas sekolah, adik-adik dihadapkan ke hal-hal yang nanti di luar sekolah itu pasti merasa iya enak sekolah, belajar, berangkat, dikasih uang saku, pulang, selesai. Pikiran cuma sekedar itu dong. Tapi nanti kalau lepas sekolah ada tanggung jawab jauh lebih besar. Bukan berhenti belajar, tidak ada berhenti belajar. Jadi lepas sekolah belajar, tetap belajar banyak. Nanti kalau masuk ke universitas ya belajar universitas lagi. Kalau nggak naik ke universitas, nanti belajar di tempat pekerjaan. Kalau ada bisa masuk ke tempat kerja, pasti belajar di tempat pekerjaan lagi dari nol lagi. Masa kerja masih nol, belajar lagi, ya kan? Yang dulu belajarnya sini matematika, biologi, fisika, segala macam, bahasa Indonesia kan. Nanti kalau di tempat pekerjaan ada lagi yang dipelajari. Nggak akan berhenti belajar itu sampai kita mati. Terus belajar dan belajar. Kan nggak ada belajar karena kita berkembang, ya kan?
Kalau berkembang nggak belajar, nggak berkembang, itu kita mundur sama dengan kita mati. Kita pasti belajar terus. Dari hal-hal kecil, belajar itu nggak dari cuma sekedar guru, dari kawan. Apa yang nggak kita tahu itu akhirnya dari tahu, dari kawan itu sudah termasuk belajar. Dari adik kita sendiri itu juga bisa belajar, ya kan? Karena yang dialami dia sama yang kita alami kadang berbeda, ya kan? Akhirnya kita juga belajar dari atasan, kalau punya atasan nanti kita juga belajar masalah hal itu semua. Jadi tetap semangat belajar, adik-adik, karena masa depan masih panjang, ya kan? Karena nanti adik-adik ini siapa tahu, yang pasti kan lulus SMA sini kita nggak tahu nanti jadi apa, nggak tahu. Soalnya kita lihat sendiri di luar sana, kita nggak nyangka dulunya ya sama-sama, mungkin main-main sama kita, tahu-tahu jadi apa di sana, jadi atasan kita, ya kan? Segala macam kita nggak tahu masing-masing orang ini nanti jadi apa, ya kan? Berikutnya jangan lupa masalah ketertiban yang ada di sekolah, ya. Ada beberapa kali kami dari Polsek Gondang ke sini untuk menertibkan kendaraan bermotor, ya. Ada yang pernah kena, laki-lakinya terutama, ada yang pernah kena kendaraan bermotor. Pernah saya kena bro? Satu. Wiko tonggo iko. Ya. Tetangga polsek kena juga akhirnya, ya kan. Jadi nomor satu masalah kendaraan. Kita tahu nanti ini kalau belum 18 tahun kan belum bisa SIM doh, belum bisa buat SIM doh. Ada yang sudah punya SIM, udah 18? Nggak ada ya. Nah, sebenarnya kan kalau belum 18 tahun belum bisa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, jalan umum. Tapi itu kalau undang-undang, kalau kita saklek mengikuti undang-undang, tetap dilarang semua, ya kan? Tapi kita dari kepolisian bukannya kita melarang, bukan memperbolehkan, ya kan? Kalau menurut undang-undang tetap jelas dilarang, ya kan? Tapi banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Jadi kalian masih tetap mengendarai kendaraan bermotor, tapi tetap ikutin peraturan lalu lintas, antar knalpot, ban cacing, ya kan, helm, terutama helm. Helm itu kenapa? Penekanan terutama helm, karena helm melindungi diri kita sendiri, ya, kepala kita. Bukan melindungi Pak Polisi loh, ya kan, helm ya. Lindungi kepala kita sendiri toh, ya. Kalau jatuh, masa Pak Polisi ini yang sakit, ya enggak toh. Yang kalian sendiri, keluarga kalian sendiri yang rugi, ya. Saya dulu waktu bertugas di unit patroli paling sering menangani lalu lintas itu yang ada di Gondang, wilayah Gondang. Rata-rata kalau nggak menggunakan helm, gangguan ringan ataupun berat, nggak sadarkan diri. Banyak yang ada yang menggunakan helm, mungkin badannya mungkin ada yang luka, patah tulang, ya, tapi sadar. Jadi dibawa ke rumah sakit Jember Gelaga, kalau sini diajar rumah sakit Gelaga, dengan mobil ambulan masih bisa diajak ngomong, masih sadar, jangan sampai ketiduran. Kami berusaha sadar, tapi nggak boleh ngasih minum, diajak ngomong, apapun dia sadar kan, sampai ke sana melakukan diberi penanganan pertama di unit gawat darurat, masih sadar. Tapi yang tidak menggunakan helm tidak sadar, ya, cuma ngorok tok, ya kan, padahal badannya utuh, nggak ada yang patah, tapi diem aja ngorok itu, diajak ngomong nggak bisa, matanya cuma meletok. Nah, ini yang rawan, ini pasti ada cedera berat di dalam otak kepala, ya kan. Nah, nggak ada pendarahan, nggak ada, tapi ya nggak bisa konektivitas ngobrol sama nggak bisa. Itu tadi karena apa, saraf-saraf yang di otak mungkin udah ada pendarahan di situ, kita nggak tahu. Nah, makanya kenapa helm itu sangat dianjurkan. Jangankan pakai sepeda motor, ya, pakai sepeda
balap pun mini apa beda kayu itu, MTB ataupun road bike itu menggunakan helm sama. Mungkin ada yang pinter main sepatu roda, skateboard juga menggunakan helm. Kenapa? Nomor satu, kepala kita lindungi. Kalau kita jatuh itu refleks tangan, biasanya refleks ya kan. Tapi paling berat itu apa? Membawa kepala. Tangannya enggak, kepala bentur, sama aja, ya kan. Itu kalau bicara refleks. Kalau kita bisa kungfu, karena bisa kungfu ya kan. Udah jatuh ya jatuh aja kayak biasanya itu ya. Makanya nomor satu, gunakan helm. Di sekolah gunakan helm. Kalian SMA, anak saya juga dulu SMA sini. Kamu kalau nggak menggunakan helm, silakan berangkat jalan kaki. Saya juga nggak mau ngantar. Biasanya ibunya yang ngantar. Itu kalau nggak mau helm, kendaraan nggak boleh dipakai. Sama, anak saya juga dulu gitu. Akhirnya menggunakan helm, dia pakai helm teropong, full face. Mau dia mintanya itu, Pak, kawan-kawan banyak yang pakai full face, oh tambah bagus full face, aman. Beli Pak, ya wes nabung sih mau beli. Tak tambahin. Akhirnya beli helm full face, aman, ya kan? Sampai sekarang ada helmnya itu. Akhirnya dari hal itu. Pertama itu mungkin diolok-olok sama kawannya. Kawannya sini nggak pakai helm, tapi dia pakai helm. Katanya bonceng kawannya dijemput ke rumah. Kawannya nggak pakai helm, tapi yang belakang dia nggak berani karena ada saya kan bawa helm. Jadi yang di depan nggak pakai helm, anak saya pakai helm di belakangnya boncengan. Dia yang dibonceng. Yus kak popo sempetin anakku selamat. Udah wes, ya nggak masalah. Kenapa? Didikan saya pokoknya kalau kamu pakai kendaraan bermotor, sepeda motor terutama harus pakai helm, mau dekat mau jauh. Soalnya sini banyak, saya kalau menghentikan orang di jalan yang tidak menggunakan helm, Pak, Bu, kok enggak pakai helm? Gitu. Kan harus pakai helm ketentuannya. Alah Pak, orang dekat dong. Gitu. Saya lo mau rumahnya saya sini mau ke warung sana nggak pakai helm. Gitu. Masa harus pakai helm toh Pak? Gitu. Itu jawabannya. Terus akhirnya, Bu, masih sini sampai situ, Bu. Itu kan banyak kendaraan. Lalu kalau ketabrak ke situ gimana? Kalau ketabrak itu urusan Gusti Allah, Pak. Jadi itu repot ya kan. Tapi kan nomor satu kan kita harus ikhtiar. Kita harus menjaga, terutama diri kita sendiri, yaitu menggunakan helm. Jadi jangan takut sama polisinya. Saya takut. Saya menggunakan helm karena takut Pak Polisi, oh salah, ya kan? Salah kalau soalnya apa? Banyak kan nggak ketemu Pak Polisi kok daripada ketemu Pak Polisinya, ya kan? Jadi pakai helm disadarkan dalam diri kita sendiri, yaitu untuk keselamatan kita sendiri, kan gitu. Ya. Jadi nanti ya, saya nggak mau tahu nanti berikutnya ke depannya saya setelah kesini. Adik-adik semua yang berangkat sekolah menggunakan helm, meskipun sekarang parkirnya di belakang ya. Kalau dulu kan lewat depan sini, mungkin lewat depan sini sungkan ini ada bapak ibu guru yang ada di depan sini. Jadi kalau masuk kan didorong dulu itu, masuk didorong pakai helm. Sekarang parkirnya di belakang, gak kelihatan ini bapak ibu guru ini aman ya tidak pakai helm, jangan ya. Nanti tetap mau parkir di belakang atau di depan tetap silakan gunakan helm yang baik untuk apa? Untuk keamanan diri sendiri. Betul. Kami kesini tadi juga ada dari unit Bimas Polsek Kodang tentang masalah kenakalan remaja. Ini mudah-mudahan hari nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Pertama, tugas pokok kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara Kaptimas. Apa saran dari Bapak atau kebijakan positif apa bagi kami para remaja, utamanya sekarang yang kelas 12 ini kan akan setelah lulus dari SMA kan akan melanjutkan studi ke luar kota. Dan itu pun tanpa pantauan dari orang tua. Jadi mungkin apa saran dari Bapak agar terhindar dari kenakalan remaja, contohnya
halal, kemudian seks bebas dan juga LGBT. Terima kasih. IPS sendiri besok Masa. ada berapa jurusan kalau di sini? Tiga. IPA IPS Bahasa. sekolah benar bahasa itu. Nah, yang lain mau aja terima kasih. Jadi pertanyaannya untuk membatasi diri terkait kenakalan remaja. Kembali lagi ke mental, jadi kembali lagi ke mental. Kalau sampai bilang lepas dari pengawasan orang tua, saya yakin tidak ada orang tua yang melepaskan 100%, meskipun anaknya bakal setuju juga. Saya yakin keluarga, baik itu kakak, saudara, orang tua, entah itu bapak ibu, tidak mungkin melepaskan pantauan 100%, meskipun sampai nanti melakukan studi orang tua. Paling tidak orang tua pasti sedikit-sedikit banyak SMS atau telepon atau WA. Yang sampai melakukan tindakan positif apa sesuai dengan hobi. Kalau sampai hobinya merayu cewek, nih silakan merayu cewek. Yang positif tadi itu yang positif. Kita tidak melarang bapak ibu, guru juga tidak mungkin melarang sampean apa bahasanya saya tahu pacaran. Nah, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Jadi motivasi, oh dia rajin sekolah, dia rajin sinau, tapi naik miring-miring yo sendiri ya bapak guru ya. Olahraga bro, kalau sampai hobi olahraga, silakan hobi olahraga. Terus kalau sampai hobi otak-atik motor, silakan hobi otak-atik motor silakan. Tapi ya, ada aturan hukumnya belum. Kalau ini udah bro, Mbak Yojo staff itu, jadi aku hafal itu kakak-kakaknya jadi staff saya. Tidak mau. Oh, jangan dikira kalau meskipun kakaknya staff saya dan staff tidak, tapi tidak. Kenapa boleh rasakan coba ditanyakan? Karena menunggu. Itu sebagai contoh kecil. Tidak mungkin yang aneh Mbak yang ada permintaan. Jadi kita tidak pernah dulu, tidak sesuai dengan porsinya itu. Terus kembali lagi, lima kalau kita membatasi diri kalau waktunya, ya, ngomong bahasa yang sedikit lebih dibatasi dengan keimanan dan ketakwaan. Jika ada ngaji, jadi gue sholat pakai, atau ojo dulu ini balat bulan halal. Nah ini itu pasti karena saya juga pernah ajaran teman itu yang paling ramah. Masih seperti itu. Makanya yang paling utama itu dari keluarga bisa melakukan sing keluarga yang membantu saja pasti ada cara untuk menghindari apa yang itu karena itu aku adalah tujuan keluarga masuk itu salah satu contoh. Jadi jangan sampai ketika orang tua mencari telepon atau ingin tahu kabar jangan sampai. Jadi itu salah satu cara untuk menghindari rekan-rekan atau adik-adik sekalian ke jalan sedikit miring-miring keinginan siapa. Bapak Ibu jangan sampai yang perlu saya tekankan itu satu, jangan sampai menjelekkan marwah atau menurunkan marwah keluarga. Marwah. Marwah.
derajat kehormatan itulah. Jadi kami jaga. Ketika sampai sudah mulai miring-miring, mau tidak mau imbasnya pasti keluar. Contoh beberapa kasus yang sudah berlalu dan viral, anak izin sekolah melakukan tindak kekerasan, akhirnya orang tuanya diseret-seret. Jadi perjanjian mana itu akan dari mana karena viral kelakuan anak. Jadi yang perlu sampai tekankan itu jangan sampai menurunkan marwah keluarga. Itu sudah efek paling bagus sampai tak mungkin miring-miring. Nah, tekanan kontor tidak nyinggung-nyinggung. Ketika sudah pertama kali melakukan nyoba-nyoba, akhirnya aman sama cenderung. Ketika ada yang pertama pasti ada kedua. Oke. Ibu hari kulino ya, goyang, bro. Namanya. Sedikit saya tambahkan lagi. Tadi udah banyak, tambahin mana dia tambah banyak. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan, tadi juga saya ceritakan sampai pengalaman saya. Tadi kan saya sampaikan, jangan tadi kalau Mas tadi bilang kan pas SMA, kalau mau apa tadi studi ya, studi lagi di luar daerah itu bagaimana supaya tidak kena pergaulan bebas terus segala macamnya. Tadi kan saya sampaikan, saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Setelah lulus SMA, saya masuk ke polisian berpendidikan, terus melakukan pendidikan di Kalimantan dan juga bertugas di Kalimantan selama 14 tahun. Bagaimana saya di sana? Itu tadi saya menjaga sobat calon ada istiadat daerah yang saya tempati. Bagaimana hukumnya di sana saya ikuti. Itu pertama yang Anda pegang. Kalau itu yang sudah ada pegang pasti aman. Terus kedua baru lingkungan atau pergaulan yang ada di sekitar. Ya kan? Nah, ibaratnya begini. Kalau kamu bergaul ya sama ibaratnya sama pembisnis, 3 orang pembisnis, kamu bergaul sama 3 orang pembisnis, kamu punya kawan 3 orang pembisnis, kamu nanti akan jadi ke-4 orang pembisnis ya. Itu aja. Jadi pergaulan itu yang nanti akan menjadikan kamu seperti apa yang bergaulan. Jadi pembatasan diri itu bisa dibatasi, nggak bisa orang lain yang membatasi. Orang tua masih bisa kan tanya, buat kamu lagi di mana? Saya lagi sama kawanku ini nonton drakor padahal di malam, nggak bisa dibohongin. Tapi kalau kamu membatasi dirimu sendiri, mengontrol dirimu sendiri untuk tidak bergaul sama yang pergaulan yang jelek di luar sana, pasti kamu sendiri yang selamat. Jadi yang nggak ada dari luar atau dari mana, kalau kamu sendiri membuka pergaulan yang jelek masuk, pasti akan masuk. Itu intinya. Jadi makanya bila ada 3 orang pembisnis, kamu bergaul sama dia, kamu akan jadi 4 orang pembisnis. Tapi kalau ada 3 orang pemabuk, kamu bergaul sama orang 3 orang pemabuk itu, kamu akan jadi 4 orang pemabuk. Iya kan? Nah, jadi pilih-pilih pergaulan. Bukannya kamu pilih-pilih teman, enggak, tapi pilih-pilih pergaulan. Ya. Itu demi masa depan. Karena zaman sekarang pergaulan itu hal yang apa ya? Di luar sana itu sangat bebas sekali. Jadi kamu harus pilih, nggak masalah. Karena milih pergaulan adalah seperti kamu memilih jalan hidupmu nanti kayak apa. Intinya itu. Jadi nggak usah pikir, aku nggak bagus sama ini, nggak bagus sama itu. Tapi kalau yang kawan itu nggak bagus, kawan itu kamu tahu punya kawan GS di sana, tapi dia pengguna narkoba. Kamu dekati, kamu akan jadi kedua dari pengguna narkoba. Kawan kamu masuk sel, nanti kamu bisa nurutin yang kedua dari masuk sel. Iya kan?
itu. Terus kamu menghindar dari dia dengan alasan nanti dia bilang kamu kok nggak CS lagi sama aku, kok menghindar dari aku, bukan nanti yang narkoba. Itu bukan masalah buatmu, ya kan, karena dia pergaulannya jelek. Itu nomor satu prinsipnya ya. Pilih-pilih pergaulan tidak masalah, pergaulan yang baik. Mungkin itu aja, tambah lagi ada satu lagi. Ayo silakan, maju. Cewek lagi. Tangannya bakal kecil jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdinanda dari kelas 12 Bintang. Dari yang disampaikan tadi terdapat faktor penyebab kenakalan remaja. Salah satunya kekurangan pengawasan orang tua. Dari sini kenakalan remaja pelakunya adalah remaja yang sendiri. Namun terdapat faktor lain sebagai pengendali dan kontrol, yaitu orang tua. Bahkan orang tua sebagai penanggung jawab perubahan. Jadi, apakah tidak perlu juga sosialisasi untuk orang tua agar lebih menambah keefektifan dalam pemahaman kenakalan remaja, sehingga orang tua lebih adil dalam melakukan tindakan yang sudah ada penyesuaiannya dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Dari TNI. Angel sama saya. Terima kasih. Jadi memang perlu keaktifan dari orang tua. Terus kita sosialisasi kepada orang tua juga lebih mohon maaf. Jadi kadang orang tua itu dengan kesibukannya dengan lupa. Di rumah itu ada anak yang tumbuh, terus amal juga jarang ngobrol, anaknya juga itu. Belum bapakku yang kesel yang sakit, terus bapak cek dulu, akhirnya kurang komunikasi. Ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, akhirnya ada peluang di luar untuk masuknya pengaruh-pengaruh yang sebenarnya. Benar yang banyak. Jadi apakah perlu sosialisasi atau komunikasi dengan orang tua terkait dari pihak kita atau dari pihak sekolah sebenarnya belum. Tapi kalau dari pihak sekolah itu ada wadah komite, istilahnya kalau dari sekolah itu ada komite, itu juga salah satu bentuk pengawasan atau komunikasi antara guru dengan wali murid. Tapi kita serta-merta orang tua akhirnya berlepas tangan dan tidak mengawasi anaknya. Saya paham secara psikologi remaja relatif atau cenderung menghindari ketika menghubungi orang tua pada saat apa? Pada saat nongkrong, boleh nampakkan jadi itu ada kecenderungan untuk menghindari ketika di orang tua. Mikir apa? Enak-enak ngopi oleh berlehi satu dua malu ketika di namanya dicari oleh orang tua. Akhirnya yang soal buahnya atau saat setelah akan pulang baru makan atau menghubungi balik dia tuh dia pak dia mbak dia sore ini nggak lihat handphone itu banyak keluhannya. Jadi ada beberapa case itu kita tidak bisa menyalahkan orang tua kurang perhatian dengan anak. Jadi ada kasus juga secara psikologi remaja seperti itu. Emang perlu komunikasi dari pihak entah itu dari sekolah atau dari pihak kepolisian itu bisa dilakukan komunikasi atau sosialisasi. Untuk dari pihak kepolisian itu bisa ketika ada permintaan contoh seperti ini. Jadi pihak sekolah mengajukan persurat untuk sosialisasi atau komunikasi curhat, namanya curhat.
saling membela materi, juga kepo atau ingin tahu dengan perihal-perihal tertentu. Bisa kalau misalkan dari banyak ini dan bapak buku yang nanti dia nggak silakan dikomunikasikan Pak. Nanti kalau ada rapor komunitas sampaikan dulu saya tuh aku ingin monggo dengan kode-kode ini terkait isu yang sedang berkembang sekarang itu seperti apa, yang harus dilakukan seperti apa. Silakan menjelaskan ke komunitas dan dari sekolah atau ada inisiatif sendiri. Kegiatan komunitas melakukan kegiatan sendiri misalkan waktu bersurat ke polsek, monggo. Misalkan terkait dengan remaja, monggo. Misalkan kepingin, Pak, ini aku ingin masalah narkoba itu ini menjualnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, monggo. Bisa. Lagi atau ada yang kurang? Pertanyaan lain atau sharing yang lain? Jawab. Ini pada konco-koncoan nih gitu. Itu pada konco-konco alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 IPA. Izin bertanya Pak soal minuman keras. Katanya itu kan di kalangan depan dan salah satunya karena biasanya itu transfernya itu baik dan salah satu menangannya kenapa itu seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi ya buat dasar dan para sekali Mas, soalnya kalau itu sudah semua atau pertanyaan Pak. Jadi terkait peredaran minuman keras itu diatur dalam peraturan daerah atau masing-masing daerah. Mojokerto punya aturan sendiri, Surabaya punya aturan sendiri, Palembang berbeda. Tapi peredaran itu atau peraturan daerah terkait dengan mereka, apalagi terkait dengan mereka. Kalau jenengan bilang kenapa enggak ditutup saja, kita menutup itu juga ada kesulitan. Apa satu? Untuk pabrik-pabrik minuman keras mereka juga punya izin dan diperbolehkan negara. Jadi tidak bisa kita tidak bisa menutup pabrik minuman keras. Contoh tidak jauh di Mojokerto juga ada pabrik minuman. Tahu? Juga di Sultan Agung itu juga ada pabrik minuman keras. Merek nasional juga. Kalau kita bisa menutup, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak punya izin usaha. Perizinannya diberikan. Yang tidak boleh itu minuman keras yang tidak dibekali dengan izin. Contoh, arak. Itu yang kita bisa melakukan proses atau rekaman di situ. Beberapa kali kita melakukan penggerbekan, melakukan penangkapan terkait pabrik-pabrik minuman keras yang tanpa izin. Dan itu yang paling sering digunakan atau dikonsumsi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, contohnya tadi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan anak-anak itu minum minuman keras yang berlabel atau ada merek tanda. Untuk merek kita tidak bisa menyalahkan dan kita tidak bisa memproses itu. Yang salah itu akibat tindakan setelah dia mengkonsumsi. Itu ada prosesnya atau ada konsekuensi.
Tapi kalau sampai meminta untuk memproses atau memproses pabriknya kita mohon maaf, karena mereka sudah berkali dengan izin mereka menaikkan lain-lain. Bukan wewenang terkait dengan istilahnya pajak dan pendapatan negara atau daerah. Cukup atau kurang puas? Gimana? Belum masih ada yang betul. Cukup ya. Untuk pabrik kan urusan ya perda ya. Jadi ranah kepolisian menurut dari kan yang bisa ditutup atau ditindak itu yang tanpa izin ya tadi pembuatan alat segala macam. Dulu pernah ada di daerah sini, daerah Labu nggak salah, sudah ditangkap semuanya, termasuk para tersangkanya ada sekitar 5 atau 7 orang itu. Ada di daerah Labu itu juga di pemukiman pembuatan arak. Nah, kenapa kok bisa tumbuh atau membuat pabrik di pemukiman daerah Labu? Bagaimana? Ya. Oh, tetangganya tidak ada yang menginformasikan. Nah, makanya tetap kembali lagi kalau ada hal-hal yang melenceng silakan diinformasikan kepada kita, kepada perangkat desa yang bisa ditindaklanjuti. Ada lagi? Wis, mantap. Monggo, silakan. Kinan oh ya kinan kinanti bukan kiranti ya kinanti. Terima kasih atas waktunya bersemuanya. Di sini saya ingin bertanya terkait tentang pelecehan. Saya pernah membaca salah satu artikel tentang kasus pelecehan seksual, yaitu di mana korban pelecehan ini sudah mencoba untuk melaporkan pelaku ini ke pihak berwajib, tetapi sang pelaku malah melaporkan balik korban dengan tujuan bahwa si korban ini kayak menjelek-jelekan kemudian membuat si pelaku tercela. Padahal betul si korban pelecehan ini sedikit dan melaporkan si pelaku pada pihak berwajib karena dia menuntut haknya sendiri. Nah, lalu pertanyaan saya yang kedua, kenapa di kasus pelecehan saya pernah mendengar bahwa ada seorang korban pelecehan itu justru malah dinikahkan dengan pelaku pelecehan tersebut? Ya apa kan? Nikahan. Oh nikahan. Sebagai solusi. Dan kenapa banyaknya solusi itu kenapa harus dinikahkan? Lalu juga kenapa bisa si pelaku ini melakukan balik korban pelecehan seksual dengan pembunuhan berupa bahwa si korban itu menjelekkan namanya? Cemaran nama baik. Menurut pendapat Bapak, menurut pendapat panjenengan Pak, sebagai seorang pria, itu bagaimana terhadap kasus ini? Pria, bukan Panggilan kita kembali. Begini terkait contoh yang disampaikan tadi, kenapa ketika ada korban pelecehan seksual ketika sudah melaporkan dilakukan baik terkait penyimpangan baik begitu kan? Sebenarnya itu 2 case atau 2 kasus yang berbeda. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ketika korban pelecehan seksual atau si wanita melaporkan pelaku, entah itu pria atau itu wanita, itu terkait dengan kasus pelecehannya. Ketika si korban atau pelapor korban pelecehan itu speak up bahasanya sekarang, speak up, dia mengupload alur cerita, terus siapa pelakunya, bagaimana dia melakukan secara tunggal di sosial media, baik di Facebook, orang atau Instagram atau menggunakan story WA yang diketahui dan dibaca oleh publik,
orang yang merasa dilecehkan atau namanya dicatut di situ sesuai dengan undang-undang ITE itu berhak dan boleh melaporkan. Meskipun apa yang disampaikan oleh korban itu benar sesuai dengan apa yang dialami. Paham maksud saya? Jadi sebenarnya itu dua perkara yang berbeda. Karena kalau dalam bahasa hukum kita punya kesetaraan hukum, selama orang tersebut belum diputuskan secara sah dan meyakinkan dalam majelis hakim atau diputus hakim bersalah, dia masih dianggap belum bersalah. Bahasanya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan atau speak up di sosial media, mereka masih bisa dilaporkan. Tapi dalam perkara yang berbeda. Jadi yang misalkan seorang audio balik Mbak Ina, misalkan ada contoh misalkan dengan di Indo Sakit sampean melaporkan. Ketika sampai melaporkan itu juga mengupload kejadian yang sampai alami di sosial media. Nah, pacar sampai tidak terima melaporkan hal tersebut, itu boleh dan dikagumi dalam hukum. Meskipun yang sampai ceritakan itu benar. Itulah kenapa sampean di bahasanya kalau sekarang itu tidak serta-merta bisa istighfar, kebebasan argumen, berasumsi, terus kebebasan bersuara itu juga jangan sampai melanggar kebablasan lah. Karena zaman sekarang juga ada undang-undang itu yang menyangkut perihal. Jadi misalkan sampai ingin speak up atau mencari saran lain, tolong disamarkan inisial. Jadi misalkan sampai memang benar berniat menceritakan atau merasa si A, sampai samarkan namanya. Nah, jenenge Inan ngerasa Jessica, ini J lah. Untuk berjenama Jessica itu sampai juga ketika yang punya nama Jessica tidak terima melaporkan itu. Jadi dua perkara yang berbeda. Jadi ketika publik menyalahkan polisi untuk sudah berlaku malah oleh lapor-lapor ini. Jadi jangan terkait dengan berita yang beredar, jangan terkait dengan berita yang beredar atau berita. Tolong dibaca sebaik mungkin alurnya seperti apa. Jadi saya bisa memberikan contoh kalau memang betul itu bisa dilaporkan selama ada salah satu pihak yang tidak terima. Tapi kembali lagi dua perkara yang berbeda dan dua proses atau dua perkara itu masing-masing berjalan sampai bisa diputuskan di pengadilan seperti apa. Bisa dipahami? Nah, baik, untuk yang kedua, salah satu solusi ketika ada korban kekerasan seksual kenapa jadi kakak, gitu kan? Kita kembali lagi ke proses penegakan hukum yang sekarang sudah berjalan mulai tahun 2018 saat ini yang saya sampaikan restoratif justice penyelesaian perkara di dalam pengadilan. Untuk perkara-perkara yang menyangkut dengan norma sosial, terus salah satu contohnya perihal seksual tadi, itu kita penanganannya wajib untuk mendahulukan mediasi. SOP yang kita gunakan itu wajib mendahulukan mediasi. Contoh, ketika salah satu korbannya atau
kedua-duanya masih di bawah umur, misalkan masih pelajar. Kita tidak serta-merta langsung proses itu secara sesuai dengan jalur hukum kita. Kita wajib melakukan investigasi dulu. Dan rata-rata ketika dua keluarga dipertemukan, dua keluarga itu dipertemukan, rata-rata pasti memikirkan masa depan. Ketika perkara ini dilakukan, perkara ini diteruskan dengan hasil. Ketika nanti entah itu masuk media sosial, entah itu masuk media massa, itu juga mengatur masa depan kita. Dan rata-rata langkah tengah atau solusi yang diambil kedua belah pihak keluarga itu rata-rata yang Indonesia. Timbangannya layak diminta. Dan polisi atau kita itu sebenarnya kalau bisa karena di mata hukum ketika masih di bawah umur untuk pernikahan itu tidak dilakukan. Betul apa ya Pak? Jadi pendidikan di bawah 18 tahun kalau aku pasti tidak mengenai pernikahan itu pasti tidak menolak. Tapi ketika kedua belah pihak atau keluarga itu sudah mengambil langkah atau solusi seperti itu, polisi hanya bisa mengiyakan. Jadi kita pasti mengambil jalur mana yang paling baik. Kecuali salah satu pihak entah itu si laki-laki atau cewek, tapi rata-rata masih untuk membantu atau budal atau itu pasti cowok rata-rata. Tapi kalau kita melihat dari cowok itu memang tidak layak sama sekali, pasti kita mencoba untuk sounding dalam komunikasi kita dengan pihak keluarga cewek. Kalau bisa jangan menggunakan kata seperti ini, neso atau kita tetap kita komunikasikan kedua belah pihak, misalkan silangan itu